Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ira Zenda dengan NIK CP067 dari Universitas Komputer Indonesia jurusan Teknik Industri. Oke nih teman-teman, di sini aku mau ngejelasin sedikit perbedaan ERP Odoo versus ERP SAP ya teman-teman. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang tahu ERP itu apa, atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi kita belajar sama-sama ya di sini. Oke nih, ERP itu adalah kependekan dari Enterprise Resource and Planning. Pengertian ERP sendiri adalah sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya perusahaan nih. Tujuannya pun adalah penggunaan sistem ERP akan memudahkan perencanaan sehingga pengelolaan sumber daya perusahaan itu dapat digunakan secara maksimal ya teman-teman. Oke nih. Berikutnya ada System Application and Product in Data Processing atau disingkat dengan SAP, merupakan salah satu perangkat lunak ERP yang dapat digunakan untuk mengotomatisasi berbagai fungsi proses bisnis. SAP ini terpercaya dengan memiliki keunggulan bisnis intelijen sehingga suatu perusahaan atau organisasi dapat melakukan analisa secara lebih cepat dan akurat ya teman-teman. Di sini juga SAP itu adalah telah banyak dipakai oleh perusahaan. Eh, Terus fiturnya itu canggih dengan solusi terintegritas, database-nya itu SAP HANA dan Microsoft SQL Server. Di sini juga ada tampilannya, tampilan dari SAP tersendiri cukup seperti apa ya, kurang user friendly ya teman-teman, tapi bukan berarti ini tuh tidak mudah untuk dipelajari gitu. Mungkin SAP sendiri itu memiliki tujuan tersendiri untuk menggunakan tampilan yang seperti ini, teman-teman. Oke nih, kita lanjut ke salah satu ERP yang lainnya itu adalah Odoo, merupakan salah satu perangkat lunak ERP yang dapat digunakan dalam manajemen bisnis. Terdapat berbagai macam modul di dalamnya, di antaranya itu ada modul payment, inventory, CRM, purchase, expense, accounting, dan lain-lain. Di sini juga disebutkan ya, keunggulan dari Odoo itu adalah memiliki berbagai modul yang sudah tadi disebutkan, terus interface yang praktis, terus database yang digunakan itu adalah PostgreSQL, teman-teman. Oke nih, ini merupakan tampilan dari Odoo ya, teman-teman. Bisa dilihat perbedaan dari tampilan Odoo dan SAP yang telah tadi ditampilkan itu, kalau Odoo itu memiliki apa ya, gambar-gambar ataupun simbol-simbol yang mudah kita kenali gitu. Jadi kalau misalkan kita kebingungan di mana letaknya, kita tinggal lihat aja gambarnya gitu, teman-teman. Jadi bisa kita simpulkan kalau misalkan Odoo itu adalah user friendly ya, teman-teman. Oke nih. Di sini juga ada perbandingan Odoo dan SAP ya. Oke nih, Odoo itu biasa bisa digunakan small, medium, dan large company ya teman-teman. Kalau SAP itu kebanyakan digunakan oleh large company. Database yang digunakan adalah PostgreSQL, sedangkan untuk SAP menggunakan database SAP HANA dan Microsoft SQL Server. Terus untuk lisensinya sendiri, Odoo lisensinya itu adalah open source, sedangkan SAP itu per nama user ya teman-teman. Terus kalau interface-nya itu Odoo user friendly yang telah tadi kita lihat sendiri ya teman-teman, gimana perbedaan antara interface dari Odoo dan SAP. Terus kalau untuk SAP itu lebih memprioritaskan fungsi daripada tampilan ya teman-teman. Di sini juga ada hasil analisis antara Odoo dan SAP. Nah, keduanya itu adalah ERP yang sama-sama banyak digunakan perusahaan besar di dunia ya, teman-teman. Masing-masingnya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Tergantung teman-teman itu konteksnya apa gitu. Misalkan jumlah usernya, terus banyaknya data, itu bisa menjadi salah satu tolak ukur memilih salah satu ERP itu, mau Odoo atau SAP gitu. Di sini SAP itu terpercaya dan telah memiliki pengalaman di industri lebih lama daripada Odoo gitu, dikarenakan SAP ini eh, hadir terlebih dahulu daripada Odoo gitu ya. Ada juga UI dan UX Odoo itu lebih mudah dan praktis, tapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang lebih menyukai SAP, mungkin teman-teman berpikir sebaliknya gitu ya. Nah, Odoo di sini juga menyediakan kemudahan kostumisasi ya. Terus secara kompleksitas Odoo itu lebih mudah gitu ya. Terus di sini tidak semua orang bisa SAP karena tampilannya tidak mudah dipahami gitu. Tapi kalau misalkan di sini teman-teman mau belajar, terus
apa ya, memperdalam SAP. Di sini teman-teman juga pasti bisa dan nanti juga teman-teman berpikir untuk apa ya, kalau SAP itu lebih mudah gitu ataupun sebaliknya ya daripada Odoo. Oke nih, secara keseluruhan tampilan Odoo itu dapat memberikan tampilan yang lebih menarik dan mudah untuk digunakan dibandingkan SAP ya teman-teman. Karena SAP itu lebih menekankan pada kebermanfaatan fitur daripada tampilannya sendiri ya. Nah, cuman pada akhirnya itu semua akan berbalik lagi pada kebutuhan dan kenyamanannya masing-masing. Ya, karena kedua ERP apps ini akan sama-sama membantu proses bisnis perusahaan gitu loh teman-teman. Jadi, eh, ini tuh teman-teman mau pakai ERP atau SAP itu tergantung konteksnya teman-teman gitu. Terus di sini juga nggak apa ya, nggak ada yang lebih baik gitu. Tapi karena keduanya itu ERP apps yang sama-sama membantu perusahaan. Oke nih, teman-teman, mungkin cukup sekian ya yang bisa aku sampaikan gitu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat atau mungkin ada penjelasan yang tidak seharusnya gitu, karena aku di sini juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa lagi dengan tugas-tugas yang lainnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.